Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Jumpa lagi di video saya, Andi Tenelung. Ya, teman-teman semuanya, tentunya dan saya yakin teman-teman sudah pada tahu tentang viralnya foto atau gambar di media sosial tentang kue yang enak, yang dalamnya pakai gula, yang warnanya hijau, yang di luarnya ditaburin parutan kelapa. Ya, betul. Klepon. Nah, jadi kenapa sampai beredar foto ini di media sosial? Saya juga nggak tahu. Tapi kenapa orang yang membuatnya sampai demikian? Saya juga nggak tahu. Maksudnya apa? Saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan tidak ada maksud jelek, tidak ada maksud jahat. Tapi dengan kalimat yang tertulis di foto ini, judulnya gini. Kue klepon tidak islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Saya nggak kenal dengan penulis ini dan juga nggak penting buat saya karena saya juga nggak mau ngomongin orang. Tapi yang jelas, apa maksud dari tidak islami terhadap kue klepon ini? Apakah karena kue klepon ditaburi parutan kelapa? Parutan kelapa itu warnanya putih, kemudian dikonotasi dengan salju. Salju berada di Eropa ataupun di Amerika, yang mayoritas mereka beragama Kristen, non-Muslim, lalu itu jadi tidak Islami. Saya nggak tahu, tapi yang jelas menurut saya, kalau punya pemikiran demikian tentu sangat salah kaprah ya. Ini adalah makanan dan sangat menyedihkan kalau dihubung-hubungi dengan agama. Agama saya yang saya yakini Islam, Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat apapun itu termasuk juga nikmat makanan, kuliner. Akan tetapi memang dibatasi. Artinya ada kuliner atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Ada makanan-makanan yang haram bagi umat Islam. Itu saja. Sedangkan klepon, di dalamnya itu adalah gula merah. Kemudian kelapa. Lalu itu terbuat dari tepung beras. Lalu apakah itu haram? Silakan teman-teman memikirkan sendiri. Tapi bagi saya pribadi, makanan itu tidak haram. Dan saya memakan makanan klepon itu dari sejak saya kecil. Kebetulan ibu saya orang Jawa dan memang klepon ini berasal dari Jawa Tengah. Ya. Bahkan klepon itu juga ada di provinsi-provinsi lainnya. Kalau di Sulawesi, di wilayah Indonesia Timur ini disebut onde-onde. Bahkan klepon ini juga sudah sampai ke Malaysia. Di Malaysia juga disebut onde-onde. Lalu apakah itu juga tidak Islami di Malaysia? Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, bagi saya ini lucu. Dan bagi saya ini sepertinya tidak realistis atau ini hanya persaingan bisnis. Mungkin yang bersangkutan sedang berbisnis kurma, saya juga nggak tahu. Tapi bagi saya adalah bahwa dengan adanya tulisan semacam ini, kemudian juga diunggah ke media sosial, ini sangat menyedihkan. Menyedihkannya adalah seandainya mereka yang berjualan klepon adalah orang-orang Islam juga. Lalu apakah tidak Islami berarti? Teman-teman, mungkin saja secara tidak langsung pedagang klepon dirugikan akibat dari adanya iklan dalam tanda petik seperti ini, ya, yang menyebutkan bahwa klepon tidak Islami dan silahkan membeli makanan yang Islami seperti kurma. Nah, bagi pedagang klepon mungkin saja mereka yang berjualan itu juga beragama Islam. Dan mungkin saja mereka yang berjualan klepon itu mendapatkan uangnya untuk kehidupan sehari-harinya dari berdagang klepon.
mereka berdagang telepon sebagai mata pencaharian mereka. Lalu, jika jualan mereka mengalami penurunan akibat dari iklan tersebut, lalu bagaimana? Ini tentu merugikan orang banyak, bukan? Iya, sudah pasti. Ini persaingan bisnis yang tidak sehat. Namun demikian, teman-teman, kita tidak perlu mempermasalahkan kenapa orang ini membuat tulisan dan memberikan gambar telepon dan menyebutkan bahwa telepon ini tidak islami dan lain sebagainya. Itu terserah dia. Tapi yang jelas, telepon adalah makanan Indonesia yang sudah melegenda menjadi makanan tradisional Indonesia dan Nusantara. Yang jelas, saya merasakan telepon itu dari kecil dan paling enak kalau telepon itu sudah muncratnya atau keluarnya di dalam mulut. Tapi yang penting jangan dalam keadaan panas. Oke teman-teman, telepon sendiri juga bukan hanya banyak di Indonesia, tapi sudah mendunia. Seperti di Belanda ada. Saya yang tinggal di Jerman, beberapa teman-teman saya bisa bikin telepon. Beberapa kali kalau ada perayaan 17 Agustus, saya pernah menjumpai telepon dan mencicipinya. Belum lagi kalau saat acara buka puasa bersama, ada telepon sebagai takjilnya. Kemudian juga kalau lebaran, ada telepon juga yang bisa dicicipi. Jadi masyarakat Indonesia, dimanapun mereka berada, ya, di luar negeri, baik itu di Jerman, baik itu di Belanda, baik itu di Amerika, baik itu di Australia, dimanapun, terlebih di Indonesia, pasti ada telepon, ya. Dan telepon ini di beberapa tempat disebut dengan onde-onde. Ingat, warnanya hijau, dalamnya gula merah, kemudian luarnya ditaburi parutan kelapa. Yang jelas enak. Dan ini istri saya membuat bakwan jagung. Apakah ini tidak islami? Wallahu alam. Yang jelas ini makanan tradisional Indonesia juga dan enak. Mantap. Oke teman-teman, itu aja dulu pembahasan tentang viralnya telepon di media sosial. Yang jelas bagi saya, telepon adalah makanan tradisional Indonesia, makanan tradisional Nusantara yang sudah melegenda, yang sudah sejak berpuluh-puluh tahun kita cicipi, kita makan. Dan bagi saya, telepon bukan makanan yang haram, karena telepon terbuat dari bahan-bahan yang memang tidak diharamkan di dalam ajaran Islam, karena saya berkeyakinan dan beragama Islam. Telepon akan menjadi haram kalau kalian makan telepon nyolong. Di tempat yang jualan, kalian nggak bayar alias nyolong, atau kalian hutang nggak bayar-bayar, dan kalian menghilang kemana nggak tahu. Ingat, itu makanannya haram. Kalian harus bayar hutangnya dulu, biar makanan itu jadi halal. Kecuali kalau penjualnya itu sudah mengikhlaskan. Tapi yang jelas, sekali lagi, telepon bagi saya adalah islami, halal, dan enak. Oke teman-teman, itu aja dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, tulis komentar, dan share video ini. Kita berjumpa lagi di video saya yang berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para penonton yang menonton video ini. Kita berjumpa lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah.